Lalu selanjutnya perawatan gedung. Apa sih perawatan gedung itu? Perawatan gedung adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara rutin dan berkala untuk menjaga kondisi fisik, fungsi, dan estetika bangunan agar tetap aman, nyaman, dan layak fungsi. Lalu landasan perawatan gedung diantara lain adalah UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, PP nomor 36 tahun 2005 tentang pelaksanaan UU, lalu Permen PUPR nomor 16 /PRT /M 2010 tentang pedoman pemeliharaan, lalu UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, lalu SNI dan standar teknis lainnya. Lalu prinsip-prinsip perawatan gedung adalah berkelanjutan. Perawatan harus dilakukan terus-menerus dan tidak bersifat insidental saja. Lalu keteraturan atau periodik dijalankan sesuai jadwal perkara harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Lalu efisiensi biaya dan waktu, mengutamakan pencegahan preventif agar biaya tidak membengkak karena kerusakan besar. Lalu kelayakan fungsi, menjamin seluruh komponen bangunan berfungsi sebagai standar teknis dan keselamatan. Keselamatan dan keamanan, menjaga gedung agar bebas dari resiko yang membahayakan pengguna atau penghuni. Kepatuhan regulasi, memenuhi ketentuan hukum dan standar teknis dari pemerintah atau lembaga terkait. Lalu untuk urgensi atau kepentingan perawatan gedung, yang pertama adalah menjaga keselamatan penghuni. Gedung yang tidak terawat berisiko menimbulkan kecelakaan. Lalu menjaga nilai aset. Gedung yang dirawat dengan baik memiliki umur pakai lebih panjang dan nilai jual lebih tinggi. Efisiensi operasional, yaitu sistem yang terawat, listrik, air AC bekerja lebih efisien, menghemat energi dan biaya operasional. Lalu mencegah kerusakan besar, perawatan berkala dapat mendeteksi dan menangani kerusakan sebelum menjadi lebih parah dan mahal. Meningkatkan kenyamanan dan estetika. Gedung bersih, tertata, dan terawat memberikan kenyamanan bagi pengguna dan pengunjung. Lalu memenuhi kewajiban hukum merupakan tanggung jawab pemilik sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Lalu faktor-faktor penyebab kebutuhan perawatan gedung antara lain faktor alam atau lingkungan, antara lain cuaca ekstrim seperti hujan, panas, angin kencang, kelembapan tinggi, perubahan iklim yang menyebabkan ekspansi dan kontraksi material, paparan sinar UV yang merusak cat dan permukaan luar bangunan, korosi akibat udara lembab dan lingkungan laut, lalu gempa bumi dan getaran tanah. Lalu faktor lainnya yaitu faktor usia bangunan. Seiring waktu komponen struktural, mekanikal, dan elektrikal mengalami penurunan kualitas dan keharusan alami. Umur pakai material tertentu memiliki batas, misal kabel listrik, silen, dan atap. Lalu faktor berikutnya, faktor kualitas konstruksi, kesalahan saat pembangunan seperti pemasangan yang tidak sesuai standar atau penggunaan material murah. Lalu faktor pemakaian, antara lain beban penggunaan berlebih seperti kapasitas lantai yang dilebihi atau lift digunakan secara berlebihan. Lalu kesalahan penggunaan fasilitas seperti pintu dibanting, AC dibiarkan menyala terus-menerus. Dan kelima, kurangnya perawatan berkala. Antara tidak dilakukan preventive maintenance sesuai jadwal, lalu penundaan perbaikan kecil. Lalu lingkup kegiatan perawatan gedung. Lingkup kegiatan perawatan gedung mencakup semua aspek yang berhubungan dengan fisik,
bangunan, sistem instalasi, serta area penunjang yang ada dalam dan di sekitar gedung. Secara umum, lingkup ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu perawatan arsitektur, seperti mengecat ulang dinding, langit-langit, dan pagar, perbaikan plafon, perawatan kaca dan lantai, lalu pembersihan eksterior gedung. Lalu perawatan struktural, menjaga kekuatan dan kestabilitan struktur utama bangunan. Pemeriksaan dan perbaikan letak pada kolom atau balok, perbaikan beton atau pelapisan ulang struktur yang aus, lalu pekuatan struktur bila diperlukan. Lalu yang ketiga yaitu perawatan mekanikal dan elektrikal. Perawatan ini memastikan sistem pendukung teknik berfungsi optimal dan aman, pemeliharaan sistem AC, antara lain, terus pemeriksaan dan perbaikan instalasi listrik, perawatan genset, lift, dan eskalator. Lalu yang keempat, perawatan sistem plumbing dan sanitasi. Penjagaan sistem air bersih dan air kotor berfungsi dengan baik. Nomor 5, perawatan sistem keamanan dan keselamatan. Itu menjamin gedung aman untuk pengguna dan memenuhi standar keselamatan. Lalu perawatan area eksternal dan lingkungan, itu menjaga kenyamanan dan estetika lingkungan sekitar gedung. Lalu administrasi dan dokumentasi perawatan, menjamin semua proses perawatan tercatat dan struktur dengan baik, yaitu menyusun jadwal, dokumentasi kegiatan, lalu laporan kinerja teknis.